Hai, Mike di sini. Beberapa minggu belakangan kayaknya sempat rame ya perkerumbukan di Indonesia gara-gara pengadaan laptop pelajar oleh Kemendikbud yang sempat viral. Nah, tapi pertanyaannya, kalau pakai merek luar, seberapa baguskah Chromebook yang bisa kalian dapatkan dengan budget 4 hingga 5 jutaan? Ini dia jawaban dari Asus. Jadi, tahun ini Asus merilis 3 Chromebook di Indonesia, mulai dari C403 yang berukuran 14 inci, serta C204 dan C214 ukuran 11 inci. Khusus C214, form factor-nya berupa 2-in-1 yang berarti bisa berubah jadi tablet dengan mekanisme flip. Sebelumnya, Rizky pernah review Asus ExpertBook BR1100 yang sama-sama ditujukan untuk pelajar, dan faktanya kedua laptop ini punya chassis dasar yang sama meski berbeda OS. Yaitu memiliki keseluruhan bodi yang dibungkus polimer solid warna hitam, dilapisi bumper karet abu-abu di sekeliling frame atas maupun bawah. Hal ini dimaksudkan untuk membuat C214 menjadi Chromebook yang tangguh, punya sertifikasi MIL STD yang siap menghadapi kerasnya kehidupan seorang pelajar. Apalagi kalau pelajarnya ceroboh. Menurut Asus, laptop ini udah diuji banting hingga ketinggian 1 meter. Oh iya, tidak terlihat adanya lampu indikator di punggung, tapi sebagai gantinya kita mendapatkan logo Google Chrome biar semua orang tahu gitu bahwa Anda sedang menggunakan sebuah Chromebook. Oh ya, di balik bodi yang tangguh tadi, ini SKU yang kami dapat kayaknya usaha mereka untuk mempermurah laptop ini di Indonesia. Sehingga versi basicnya dikasih touchscreen HD 11,6 inci yang tidak dilapisi kaca Gorilla Glass dan dikelilingi bezel tebal. Sebagai gantinya, kita mendapatkan lapisan plastik matte yang setidaknya nggak nempel sidik jari saat digunakan sebagai layar sentuh. Ya, selama tujuan adalah menjangkau lebih banyak orang dan asal berfungsi dengan baik untuk mempermudah pembelajaran sehari-hari, oke lah. Sehingga recommended untuk pasang anti-gores tambahan. Tidak ada fungsi stylus juga di SKU ini, jadi tempat yang semestinya nyimpen stylus ditambal. Di sisi yang sama, kita bisa temukan tombol volume, tombol power, USB-C 3.2 Gen 1 yang support DP dan PD, serta slot gembok. Lalu di kiri, ada satu lagi USB-C 3.2 Gen 1 yang support DP dan PD, slot microSD, combo audio jack, dan tentu sebuah USB-A 3.2 Gen 1 yang praktis buat nyolok peripheral dan flash disk. Pengecasan kan via USB-C, bisa dicolok port kiri maupun kanan. Sebelum kita bahas performa, kalian harus tahu ada 2 kamera, yaitu webcam standar yang ada di atas layar, yang pasti paling penting buat kegiatan belajar online dan video chatting sehari-hari. Dan satu lagi kamera 5 megapiksel di kanan bawah keyboard, yang berfungsi sebagai kamera belakang ketika dalam mode tablet. Oke, saat ditinjau CPU-nya, ini memang basic sekali untuk tahun 2021. Kita dapat Celeron Dual Core N4020 tanpa kipas yang ditemani UHD 600 dan RAM 4GB. Namun, untuk sekedar menjalankan Chrome OS, ini udah cukup ya. Meski seringkali masih patah-patah, tapi tetap lebih responsif daripada jalanin Windows 10. Ya, terutama kalau kerjaan lu cuma buka Google Classroom, ngetik makalah, Zoom, baca manga, atau nonton YouTube. Bahkan untuk 3D basic pun oke. Nah, tapi jangan harap nih, bisa mabar dengan baik. Contoh PUBG Mobile baru lancar di settingan smooth dan kedetek sebagai emulator. Apalagi Genshin Impact ya? Ya salam. Tapi bener sih, ini laptop untuk belajar, bukan untuk mabar. Paling yang jadi limitasi utama ialah penyimpanan internal eMMC sebatas 32GB. Hanya dengan menginstal beberapa aplikasi, free space-nya tersisa 11GB saja. Chrome OS memang mendorong kita agar memaksimalkan penyimpanan di cloud. Kalau emang butuh lebih banyak file offline, ya bisa tambahin sendiri gitu microSD. Di belakang emang ada quick access door, tapi itu sekedar untuk mempermudah akses koneksi kabel, misal untuk mengganti layar, keyboard, dan baterai oleh seorang teknisi. Bukan buat nambah RAM ataupun SSD. Sebelumnya kita udah bahas singkat ya soal Chrome OS, lebih lengkapnya bisa kalian cek video di deskripsi. Singkat cerita, boot up cepet, serba enteng. In general sih selama kalian pelajar yang nggak ngegame dan kerja profesional, bisa kok ngerjakan ini itu di browser, terutama di Google Chrome. Hampir nggak ada bedanya lah pakai Chrome di sini dibanding di PC atau laptop Windows. Ditambah, bisa jalin sebagian besar aplikasi Android, meskipun terbatas yang emang optimize untuk tablet dan layar besar. Itu membantu banget karena ya kami juga udah familiar sama Android.
Apalagi kalau dari program pemerintah biasanya nanti ditambah lisensi Chrome OS for Education yang mempermudah sekolah dan instansi-instansi besar mengelola banyak Chromebook secara seamless. Keyboard, well, standar laptop murah, nothing special karena nggak punya backlit juga. Soal touchpad yang terasa sempit menurut kami nggak masalah, toh udah pakai touchscreen juga gitu. Fleksibilitas 2-in-1-nya inilah yang bikin optimal buat jalanin aplikasi-aplikasi Android ketimbang Chromebook murah yang tidak memiliki fungsi touchscreen. Daya tahan baterai jelas oke, kuat sekitar 11 hingga 12 jam playback video. Adapter USB-C bawaannya punya daya 45 watt, dan tentu kita bisa pakai charger PD merek lain. Oke, sampai detik ini menurut kami Chromebook paling optimalnya adalah apabila dipakai pelajar SD hingga SMA yang toh biasanya belum punya kebutuhan level profesional seperti Photoshop dan AutoCAD level desktop, kecuali mungkin mereka yang sekolah di SMK multimedia. Meski kami nggak merekomendasikan sebagian besar penonton NR buat beralih ke Chromebook, hari ini kita hanya mau men-showcase kebolehan Asus dalam menghadirkan Chromebook di Indonesia pada tahun 2021. Chromebook milik Asus ini menurut kami patut diperhitungkan karena durabilitas di atas rata-rata dan mudah di-maintain untuk harganya yang cukup rendah. Itu aja sih ya. Kalau berkenan, jangan lupa like dan share, jaga terus kesehatan kalian, silakan menang-menang di komentar, and as always, stay safe.